Halo orang-orang terbahagia di dunia, apa kabar? Tuhan Yesus pasti berkati kita semua. Saat ini pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Senjin Haryanto. Saya dari Cikampek KM 72 Chapter. Ingin menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan yang saya alami. Tanggal 1 November saya harus diisolasi karena menderita COVID-19. Hal itu tentu mengagetkan saya ya, mengagetkan seluruh keluarga dan teman-teman. Bagaimana mungkin COVID yang hanya kita dengar di TV, di koran, dan orang-orang yang mengalami, terus kita harus mengalami. Waduh, rasanya seperti kita dihujam, jantung kita dihujam pisau. Oh, ternyata saya mengalami gitu. Memang sebelumnya saya dirawat di rumah sakit karena didiagnosa oleh dokter saya menderita tipes. Nah, setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 3 hari, tipesnya sudah sembuh. Tapi badan saya meriang, demam tinggi, kemudian batuk dan sesak napas. Akhirnya dokter memutuskan untuk saya dilakukan swab. Karena dari 2 kali rapid itu hasilnya non reaktif. Keesokan harinya tanggal 31 Oktober hasil swab keluar dan ternyata saya positif COVID. Dan dibuktikan dengan gejala yaitu saya sesak napas, batuk terus-menerus dan pusing kepala berat. Akhirnya saya harus diisolasi di Rumah Sakit Paru Jatisari. Pertama kali saya datang ke rumah sakit itu nggak ada harapan. Wah, saya bilang dalam hati, wah mati dah gua kalau COVID. Terus saya berpikir gimana keluarga saya, gimana teman-teman saya, jangan-jangan tertular juga. Nah, ketika putus harapan itu, saya dibawa dengan ambulan dari rumah sakit tempat saya dirawat karena tipes ke Rumah Sakit Paru Jatisari. Sampai di sana saya dilayani dengan baik, disambut dengan baik, suasana rumah sakit yang begitu bagus, begitu nyaman buat saya. Menimbulkan harapan baru setelah saya di ronsen, kemudian saya diberi oksigen ya, seperti ventilator begitu. Saya bisa istirahat, bisa tidur, tidak sesak napas lagi pada saat itu. Dikasih suntikan antibiotik, entah apa itu namanya. Keesokan harinya ketika dokter datang, saya dikasih obat, kemudian makan yang bergizi, yang enak. Nah, hari-hari yang saya jalani di masa isolasi itu semakin hari semakin baik. Ternyata COVID itu tidak menyeramkan yang orang duga. Dulu kalau kita lihat di TV-TV kan, orang harus dipasang apa di sebuah badannya. Saya nggak mengalami. Saya hanya diinfus, tapi 2 hari sudah lepas infus. Dan semakin hari sesak napas itu semakin hilang. Hari ke-11 saya sudah boleh pulang. Dan yang ingin saya bagikan pada teman-teman, saudara-saudara FGB Men dimanapun berada, ketika kita mengalami, mungkin kita enggak, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, jangan takut, jangan panik, lakukan saja. Banyak orang yang ketika dia reaktif atau swabnya positif, mereka menghindar. Nah, tapi yang saya alami, saya ikutin, dan yang paling berat buat saya adalah ternyata keluarga saya juga kena. Jadi kita satu keluarga diisolasi. Terus beberapa teman saya kena dan ikut isolasi. Jadi seperti sama-sama berlibur. Nah, ada teman saya di gereja yang ikut membesuk saya pada waktu saya tipes, Pak Supredo ya, di FGB Men juga di Cikampek, kena. Beliau dengan istrinya akhirnya satu ruangan dengan saya. Tapi Pak Edo dan istrinya ini nggak sakit seperti saya, dan seperti keluarga saya juga, OTG, orang tanpa gejala. Tapi ketika di swab positif. Dan kita bersama-sama menjalani, ya udah, COVID itu bukan aib. Siapapun, mungkin ada orang bilang, oh mungkin kurang berdoa, mungkin kurang iman. Wah, nggak ada hubungan. Semua orang punya kelemahan. Bukti bahwa kita sakit dan kita butuh Tuhan. Cara Tuhan bekerja melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui rekrutmen medis ya. Semua kita jalani. Dan kita juga berolahraga pagi di sana, berjemur. Kemudian melakukan apa yang disarankan dokter. Nah, puji Tuhan kita semua akhirnya
bisa pulang semua dan sehat. Dan puji Tuhan masyarakat sekarang sudah terbuka, tidak takut seperti dulu. Wah, kalau COVID nih seperti aib, seperti penyakit kutukan. Tapi sekarang orang bisa menerima. Yang penting kita ingat 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak-Bapak FGB Men semua. Kesaksian saya hanya segitu saja. Apa yang terjadi dalam hidup saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Ketika saya mengalami COVID sekalipun, keluarga saya, teman saya yakin dan percaya kalau yang lain Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan juga akan tolong kita. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan.